sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Teman-teman, terima kasih masih setia mengikuti perjalanan kita di sebuah perjalanan menuju legenda, misteri, dan sejarah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, teman-teman. Di sore yang sedang hujan ini, kebetulan teman-teman, di sini kami ingin bercerita tentang seputar perjalanan kami yang telah menelusuri beberapa tempat di kawasan Sukabumi, Pelabuhan Ratu, teman-teman. Banyak sekali pengalaman unik di sana, dan ada satu tempat yang ada dua tempat yang belum berhasil kami datangi. Nah, salah satunya ini saya mau bercerita tentang awal mula perjalanan kita menuju ke Sukabumi. Jadi saya sama Indra pada saat melakukan perjalanan kita mengambil rute tidak melalui Sukabumi kota untuk menuju ke arah Pelabuhan Ratu, teman-teman. Tapi kita mengambil jalan pintas, yaitu menuju Pelabuhan Ratunya itu lewat rute Cikidang, teman-teman. Pada saat di jalan, saya sama Indra berbicara tentang tempat-tempat yang akan kita kunjungi di Sukabumi nanti. Karena pada saat itu kita mengunjungi tempat yang ada di Sukabumi itu on the spot, teman-teman, tanpa diniatkan dulu mau kemana, atau kita sudah mencatat tempat-tempat yang akan kita kunjungi, tapi kita sengaja melakukannya itu dengan on the spot. Nah, pada saat di tengah perjalanan, pada saat kita waktu itu sudah mulai memasuki kawasan Cikidang, saya dan Indra memang sengaja membicarakan tempat-tempat yang ada di Sukabumi, teman-teman. Dan di situ terlintas pikiran kita, Indra, gimana nih kalau misalkan di jalan nanti melihat sebuah tempat, situs ataupun penjarahan, kita berhenti dulu. Nah, kata Indra pun mengiyakan. Sampai pada saat di tengah perjalanan, kita sudah memasuki ke arah Cikidang. Di situ kan sudah seperti yang teman-teman tahu ya, di Cikidang itu banyak sekali perkebunan kelapa sawit ya, teman-teman. Nah, sampai akhirnya di tengah jalan kita melihat, Indra melihat pelang yang bertuliskan gedung peninggalan Belanda, teman-teman. Kita langsung memutuskan untuk berhenti. Tanpa sengaja di sekitar pelang tersebut ada warga sekitar yang sedang mencari rumput, dan kita pun bertanya, "Pak, punten, ini gedungnya masih jauh atau dekat?" Si bapak bilang kurang lebih sekitar 700 sampai 900 meter ya, teman-teman, kurang lebih 1 kilo lah. Sampai akhirnya kita putuskan untuk karena kita sedang menjelajah Sukabumi dan ini kita sudah masuk di kawasan Sukabumi, kita putuskan untuk mampir sebentar ke sebuah gedung peninggalan Belanda tersebut, teman-teman. Memang dilihat dari rute perjalanan, arah atau trek menuju tempat yang bersejarah tersebut masih belum mulus, teman-teman. Tidak seperti jalan utama. Jadi memang jalannya masih berbatuan, terdiri dari bebatuan belah dan tanah, teman-teman. Namun pemandangan di sekitar memang sangat bagus sekali, teman-teman. Di kiri dan kanan terlihat perkebunan kelapa sawit yang menghampar luas. Astagfirullah. Kita pun beberapa kali menemui warga sekitar yang mencari rumput. Assalamualaikum, Pak. Ada naros. Aika situs peninggalan Belanda. Kapal mana, Pak? Lebih kena tuh. Ayo jagana ayahnya. Ayo jagana ayah. Ayo jalan mah kieu mah tika ditunya. Oh, nyantos ah. Pak nuhun, Pak. Ayo teh 200 meter, Pak. Ayo. Kita mah teh dugi ka ditu teh 800. Oh, hampir 1 kilonya. Ya. Oh, nyantos. Jalan eta, jalan ageng.
Oh gitu. Ya. Pak atur nuhun. Ya, ya. Enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita terus menelusuri jalan yang menuju ke arah gedung tersebut sampai akhirnya setelah kurang lebih sekitar 30 menit kita berjalan. Nah, sudah mulai terpampang sebuah bangunan pabrik yang sangat besar yang bertuliskan kata Cipetir, teman-teman. Kurang lebih 30 menit kita berjalan, kita langsung menemukan sebuah bangunan tua yang bertuliskan Cipetir. Di bawahnya tertulis jelas tahun atau sebuah angka yang bertuliskan tahun, yaitu 1885 sampai 1921. Otomatis setelah melihat tulisan ini, saya dan Indra langsung berkesimpulan, oh ternyata ini tempat yang sempat dihebohkan berita kurang lebih sekitar tahun 2014 lalu, di mana diberitakan sejumlah negara Eropa seperti Inggris, Prancis, Spanyol, Belanda dikejutkan dengan penemuan sebuah lempengan, ya teman-teman, yang bertuliskan sama dengan nama yang tertulis di pabrik tua tersebut. Berita itu mencuat bermula ketika Tracy William menemukan pada tahun 2012. Penemuan lempengan yang berukuran seperti notebook kurang lebih sekitar 17 inci tersebut menjadi viral setelah yang menemukannya itu mengunggah di laman Facebook, teman-teman. Dan konon dia membentuk sebuah grup di Facebook yang diberi nama Grup Cipetir Misteri. Grup fanpage tersebut kemudian memancing orang lain untuk mengunggah foto yang sama, teman-teman. Ternyata si pembuat akun tersebut kaget, bukan hanya dia yang menemukan lempengan bertuliskan Cipetir tersebut. Setelah banyak dari postingan lempengan tersebut viral, teman-teman, akhirnya misteri penemuan lempengan tersebut terpecahkan. Lempengan tersebut konon berasal dari kapal barang milik Jepang, yaitu kapal Miyazaki Maru yang diserang kapal Jerman U-boat di 241,5 km sebelah barat pantai Kepulauan Scilly antara Inggris dan Prancis pada saat Perang Dunia pada tahun 1917. Saat kapal diserang, kapal berbobot 8.520 ton itu dalam perjalanan dari Yokohama menuju London. Nah, setelah diteliti, ternyata lempengan Cipetir tersebut diketahui diproduksi oleh Guta Perca Cipetir yang berada di Kecamatan Cikidang, Kabupaten Sukabumi. Jadi teman-teman, produk dari Cipetir ini digunakan jauh sebelum orang-orang menggunakan bahan dari plastik, sehingga pada zaman dahulu seperti untuk membuat selang pemadam kebakaran, bola golf, ataupun bahan-bahan plastik seperti yang tertera pada boneka-boneka umumnya menggunakan bahan mentah dari pabrik Cipetir ini, teman-teman. Nah, pada saat kita sampai di sana, kita pun teman-teman menemukan warga yang kebetulan pada saat itu baru pulang memancing, teman-teman, dan kita bertanya, "Pak, kita dari Lemira dan kita tertarik ingin berkunjung ke tempat ini. Mungkin ada nggak Pak orang yang bisa ditanya?" Nah, kebetulan si orang ini menjawab, "Bapak bisa masuk aja ke dalam. Di sana ada petugas penjaganya Pak. Nanti bisa langsung tanya aja ke sana." Dan saya dan Indra langsung menghampiri petugas penjaga dari pabrik Cipetir ini. Sampai akhirnya kita berkomunikasi. Kita minta izin dulu untuk
menggali atau melakukan liputan untuk channel Lemira. Nah, sampai akhirnya setelah kita berdiskusi dan memohon izin, Bapak penjaganya menyarankan untuk kita terlebih dahulu mengajukan permohonan izin ke PTPN Sukamaju, teman-teman. Sampai akhirnya kita sangat menghargai apapun peraturan yang ada di tempat yang kita kunjungi. Nah, akhirnya kita memutuskan untuk meminta izin dulu ke PTPN Sukamaju, dan sampai sekarang kita belum mendapatkan balasan. Semoga kedepannya kita bisa berkunjung kembali ke gedung yang sangat bersejarah ini, teman-teman. Namun teman-teman tidak usah khawatir, kita akan terus mencoba untuk mengunjungi kembali pabrik yang sangat bersejarah itu, teman-teman. Nanti kita akan coba meminta izin ke PTPN Perkebunan Nusantara ya, PTPN Sukamaju yang berada di daerah Cikidang, teman-teman. Jadi walaupun tempat pertama kita gagal, tapi kita memang sudah berhasil ya. Kita pada saat sekitar Pelabuhan Ratu itu sudah berkunjung ke Gua Lalai. Terus kita sudah berkunjung ke Gunung Winarum, Karanghau, teman-teman. Kita sudah berkunjung ke Sumur Tujuh, dan kita juga sudah berkunjung ke Petilasan Bung Karno, teman-teman. Walaupun pada saat itu juru peliharanya kebetulan sedang tidak di tempat, teman-teman. Jadi sekali lagi kami terus mohon support dan dukungan kepada teman-teman. Semoga kita bisa berhasil kembali lagi ke pabrik yang sangat bersejarah itu. Mungkin di antara teman-teman yang mengetahui atau yang tahu bagaimana cara kita atau akses untuk kami dapat mengunjungi ke pabrik tersebut, silahkan tulis di kolom komentar, teman-teman. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum melakukan subscribe, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan terus selalu setia mengikuti perjalanan kita mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada teman-teman yang terus setia bersama perjalanan kita. Dan tak lupa tekan tombol like-nya untuk video ini dan video-video Lemira yang lain, teman-teman. Sekian dari saya pamit mohon undur diri. Sampai jumpa di video Lemira berikutnya. Salam legenda, misteri, dan sejarah Lemira.